Tiberias, apa kabar semuanya? Yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan di Gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga jemaat Gereja Tiberias di live streaming pada sore hari bersama-sama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada sore hari ini buat karya Tuhan yang sempurna. Kita percaya rumah Tuhan sediakan bagi setiap kita hingga kelak suatu hari bersama-sama kita berkumpul di kerajaan sorga. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada sore hari ini. Mari bersama-sama satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang sempurna Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau telah berikan tubuh darahmu bagi setiap kami. Engkau mati bagi kami, bangkit hidup bagi setiap kami, bahkan naik ke surga bagi setiap kami. Kami sungguh percaya suatu hari kelak nanti Tuhan akan kembali bagi setiap kami, menjemput setiap kami terbang kawan awan, berkumpul di kerajaan sorga. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kepastian keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Maka pada sore hari ini kami dalam beribadah memuji Tuhan, tinggikan nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan menjangkau setiap kami. Doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami, lawas setiap hati kami, penuhi setiap hati kami. Biar setiap pujian, setiap sembah kami memuliakan nama Tuhan. Biar pada sore hari ini jadi sore perjumpaan kami dengan Tuhan, agar pulang nanti setiap kami dikuatkan dalam Tuhan, dipulihkan, dibaharui untuk kami terus semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setia segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Syukur dengarkan puja kita bagi Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kami beri hormat hanya bagi Tuhan Allah kami naik ke surga. Beri hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi bersama-sama Tiberias dengan hati penuh syukur, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat karya sempurna yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Yang bersyukur kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama Tiberia, sambutlah, sambutlah Yesus tinggikan, Yesus Tuhan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, kami muliakan Yesus Tuhan kami, yang bangkit dan hidup, yang naik ke surga, jadi imam besar agung kami. Kuagungkan, Kau kuagungkan atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Kuagungkan, Kau kuagungkan, oh Tuhanku, Kau kuagungkan. Kuagungkan, Kau kuagungkan atas seluruh bumi,
Semua ciptaan menyembahmu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau kuat. Satu hati, satu suara bersama-sama agungkan Tuhan Yesus. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembahmu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Oh, semua ciptaan menyembah, kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Coba kita bagi Tuhan, nyatakan. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh. Semua ciptaan menyembah, semua ciptaan menyembahmu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Lebih lagi sama-sama. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Oh, semua ciptaan menyembah, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku agungkan. Kita berikan tepuk tangan terbaik, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang hidup naik ke surga. Tuhan yang selamatkan setiap kami, Tuhan yang memulihkan kami, memberkati kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Mari beri salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan, bersuka cita. Ya Allah telah naik, Dia telah menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya yang percaya padanya. Kita sama-sama pesta dalam kerajaan surga. Hey, haleluya. Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan. Tepuk tangan di atas kepalamu, Gereja Tiberias. Satu suara, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatiku seperti, tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu. Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti, oh engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita, Gereja Tiberias Indonesia. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama umat Tuhan dengan penuh sukacita katakan, ku tak pandang dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, ini pujian kami Tuhan. Engkaulah saudara dan saudariku. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, 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 oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Mari dengan bangga gereja Tiberias katakan, ku cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Hey, cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api, angkat suara kita sore hari, kita bebas kalau kita memuji Tuhan. Amin. Bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan di tempat yang di rumah, angkat suara kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Angkat suaramu katakan, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Sama-sama Tiberias. Hey. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Sekali lagi jemaat Tuhan saja Tiberias. Api kemuliaan-Nya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini, penuhi sebab hati kami Tuhan. Amin. Api kemuliaan-Nya. Mari lagi lebih tinggi buat Tuhan Yesus. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja.
Yang bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Lambaikan tangan kita buat Tuhan. Sorak-sorekan haleluya. Kita tinggikan, kita muliakan satu pujian lagi. Betapa besar ajaib kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh besar. Kau yang layak terima pujian, hormat, syukur umatnya. Ya Allah sendiri datang ke dunia bagi saudara. Bersama-sama Tiberias. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar. Angkat suaramu katakan, oh besarkanlah namanya. Haleluya. Sekali lagi lebih sukacita buat Tuhan. Tiberias. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Hey. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Dengan iman kita katakan, oh besarkanlah namanya. Lambaikan tangan kita Tiberias. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Yang ditebus sorak-sorekan haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini dari awal lebih sukacita. Tiberias. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah nama. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dengan sukacita. Tiberias. Tuhan yang ajaib. Agar kuasa-Mu lebih besar Tuhan Yesus dari apapun di muka bumi ini. Amin. Tuhan yang oh jiwaku. Lagi gereja Tuhan. Oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh jiwa kami. Jiwaku ditebus olehnya. Oh, jiwaku ditebus olehnya. Tepukkan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Dialah Yesus yang telah mati, telah bangkit dan telah naik ke surga bagi setiap kita. Amin. Janji Tuhan di mana Tuhan berada, di sana pun kita pasti berada. Yang percaya sama-sama kembali kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dia menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur yang akan menyertai setiap langkah kita, yang senantiasa ada menyertai setiap hidupmu-hidupku, yaitu Allah Roh Kudus yang mengasihi setiap kami sepanjang masa sampai selama-lamanya. Tuhan,
Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sambil angkat tangan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus siang hari ini, minta kepada Bapa di surga Roh Kudus-Nya. Maka Dia setia, Dia adil, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ini setiap umat-Mu Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita sanjung Dia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, mari penuhi kami Bapa, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil nama Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Biar ini menjadi doamu, katakan, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat. Sambil angkat tangan saudara, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus. Kami butuh urapan-Mu Tuhan, kami butuh pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Mari jamah pulihkan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah kudus, kudus,
ku sembah. Kami bersyukur kami punya Roh Kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau. Bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat. Satu menit yang paling meriah adalah kita. Buat Roh Kudus Tuhan, sorakan haleluya. Kami bersyukur kuasa Tuhan mengalir sempurna bagi setiap kami di Gereja Tiberias. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Bapak Ibu semua diberkati pada siang hari ini, amin. Yang luar biasa diberkati, mari sama-sama sebelum kita duduk kita berikan salam kembali. Kiri kanan depan belakang kita sama-sama katakan engkau diurapi Roh Kudus, engkau semua diberkati Roh Kudus selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan menyaksikan terlebih dahulu cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya, karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah cuplikan khotbah atau highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan khotbah tersebut secara lengkap, videonya dapat saudara akses di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia dan diberkati di sana. Puji nama Tuhan. Dan saat ini lebih dulu kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan suara Gembala Sidang. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dengan tema Tujuan Tuhan Yesus Naik ke Surga. Edisi Minggu 25 Mei 2025, yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih, kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap langkah ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan.
untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, dengan tema tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus telah naik ke surga, kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, serta Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapinya. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup yang kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati di dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Terambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan Roh-Nya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudusan-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar akan firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini berkati, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, diberkatilah dia yang mendengarkan firman Tuhan melalui suara gembala sidang, agar setiap iman kita dibangkitkan, maka mujizat pasti terjadi, amin. Kita semua telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita siang hari ini, dan tiba saatnya kita akan diberkati lebih lagi melalui firman Tuhan. Mari bersama-sama satukan hati kita, saudara, tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur di dalam hadirat-Mu kami ada untuk menyembah Tuhan di gereja martir, gereja Tiberias Indonesia. Di akhir zaman kami yang berkumpul, berkerumun menikmati tubuh dan darah Yesus, kami tidak akan dirusakkan. Hidup kami diangkat naik, tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Yang dikerjakannya Tuhan janji, Tuhan berkati berhasil. Oleh karenanya Tuhan, kami butuh firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi dan berkati hamba-Mu terkasih yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, agar setiap kata kalimat firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu, agar setiap kami yang dengar firman, iman kami dibangun dan terjadi pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudaraku. Ajar kami lebih lagi mengasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang diberkati, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Terima kasih. Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi dengan iman. Aku mengasihi. Biar pujian ini menjadi doa, jadi iman setiap kita. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sambil angkat tangan kita, katakan, kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Terus menyenangkan hati Tuhan dalam segenap hidup. Mari sama-sama yang percaya dengan segenap iman kita katakan, kami renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sambil angkat tanganmu, pejamkan matamu, biar ini menjadi doa setiap kita. Ku renungkan firman-Mu
Terima kasih Tuhan. Perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu yang Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kami pegang perintah-Mu, terus lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Engkau, dengan segenap iman nyatakan kebesaran Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kita lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami masih bisa memperingati di tahun ini. Terima kasih Bapa. Dan sebentar firman diberikan kepada setiap jemaat Betos dan jemaat yang beribadah melalui live streaming. Firman Tuhan menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membangkitkan iman dan membangkitkan setiap pengharapan kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia, Bekasi Town Square dalam ibadah, bukan hari Minggu ya, kenaikan Tuhan Yesus ya, kenaikan Tuhan Yesus. Tadi hari ini saya berapa kali ke Seleo Bapak Ibu ya, pas sudah tutup berkat, selamat hari Minggu, kenaikan Tuhan Yesus maksudnya ya. Ya itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan, bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah ketika hidup tidak pasti, sorga tetap pasti. Ya, ketika hidup tidak bisa memberikan kepastian, sorga tetap memberikan kepastian. Ya, ini tema ya untuk kenaikan Tuhan Yesus. Oke, kita pelajari dulu dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Silakan, Pak. Kolose 3 ayat yang pertama sampai kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, apa maksud dari ayat ini? Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita diingatkan untuk mengarahkan hati kepada Kristus yang duduk di takhta sorga. Bapak Ibu, apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab? Ya, di dalam perjanjian lama tentang perjanjian baru, yang akan terjadi dalam perjanjian baru, semuanya tergenapi, sudah tergenapi. Walaupun ada yang belum. Apa yang nubuatkan, apa yang perjanjian lama nubuatkan tentang Mesias? Yesus datang. Ya, tentang kematian Yesus sudah dinubuatkan, tentang kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan. Sampailah nubuatan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apa yang dinubuatkan terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus naik ke sorga. Ya, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Ya, ngapain Yesus ke dunia? Ya, dia menyelesaikan segala dosa yang manusia tidak bisa selesaikan. Berarti apa yang tugas Yesus menyelesaikan dosa, kutuk dan sebagainya sudah selesai. Makanya dia harus kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ngapain Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Untuk memberikan kepastian atas setiap kehidupan kita. Ya,
Karena apa? Karena kita manusia Bapak Ibu. Kita butuh kepastian. Kita butuh satu pribadi yang bisa menjamin hidup kita di akhir zaman ini. Tadi saya katakan di Sunter. Ya, waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus tahun 2024. Tingkat kesulitan belum seperti sekarang ini Bapak Ibu. Tahun 2024 ada orang di PHK. Tapi tidak gila-gilaan seperti tahun ini. Sekarang kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di tengah masa sulit dan masa sukar. Ya, berarti apa? Berarti dunia tidak bisa memberikan kepastian bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, orang kaya tidak bisa memberikan kepastian bagi Bapak Ibu dan saya. Konglomerat, pengusaha yang punya pabrik, yang punya perusahaan, mereka pun tidak bisa menjamin Bapak Ibu dan saya di PHK atau tidak. Ya, karena apa? Karena bisa lihat Bapak Ibu, semua perusahaan-perusahaan top yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, semuanya melakukan efisiensi, semuanya juga melakukan PHK. Perjalanan tadi dari cabang ke cabang saya membaca satu artikel, Shopee, tempat Bapak Ibu dan saya belanja online. Beli baju Shopee, vitamin Shopee, ya, korek kuping Shopee. Pampers Shopee. Kok paling tahu istri saya beli Pampers di Shopee, ya kan? Pas lagi live lagi lebih jauh, murah harganya, lagi live TikTok, ya kan? Lagi live di Shopee dan sebagainya. Kita semua pernah melakukan transaksi di Shopee. Tahu Bapak Ibu? Kaget saya bacanya. Shopee melakukan PHK. Ada yang kerja 8 tahun mem-PHK karyawannya. Ya. Pengusaha hotel, 70% pengusaha hotel di Indonesia akan mem-PHK karyawan-karyawannya. Kenapa? Karena sekarang orang mau sewa kamar di hotel, mikir-mikir. Kenapa? Karena takut uangnya habis, untuk rumah tangga nggak bisa. Mendingan sekarang mereka keep uangnya. Ya beda kalau dulu sebelum COVID, ya puji Tuhan diberkati semua. Yuk kita liburan, kita ke sini, liburan kita sewa hotel, liburan kita ke sana ke sana. Sekarang mau liburan mikir, Pak. Iya, saya terus terang aja mau liburan mikir. Liburan total, suami istri, anak 2, 4, pulang pergi, hotel berapa? 300 ribu, 400 ribu, udah diskon. Ya kan, 3 hari 2 malam, 300 kali 3 hari, udah 900. Belum makan, belum bensin, belum apa, hitung-hitung bisa 2,5 sampai 3 juta. 3 juta sekarang, mendingan kita simpan, beli telur, beli minyak, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena ini memang masa sukar. Dunia tidak bisa memberikan kepastian bagi Bapak Ibu dan saya. Apa yang sorga katakan kepada kita? Carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Berarti kenaikan Tuhan Yesus, sorga mengingatkan kepada kita, yuk jangan cari pengharapan, jangan cari pertolongan kepada dunia di masa sukar. Carilah yang di atas di mana Kristus ada, Tuhan pasti menolong kita. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Makanya diajarin sama Tuhan bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa ada terobosan ketika menghadapi masa sukar yang sedang terjadi. Di ayat yang kedua, Alkitab mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi Bapak Ibu, ruwet kita semuanya. Mikir ini, maju kena, mundur kena. Mikir ini, maju kena, mundur kena. Kemarin job fair di Cikarang tuh, Presiden University bikin. Ribuan orang di sana. Saya nggak ke sana, saya cuma lihat lagi. Tadi perjalanan dari Sunter ke Betos saya lihat lagi. Udah kayak dendeng Bapak Ibu, udah kayak dendeng. Semua dempet-dempetan. Bawa ijazahnya masing-masing, berharap taruhlah 10.000 orang bisa dapat pekerjaan. How come? Gimana ceritanya sementara pabrik di Cikarang mem-PHK 10.000 orang. Ini buka lowongan. Iya kan, artinya apa? Artinya sebagai manusia kita berharap kepada dunia tidak mungkin. Selama Bapak Ibu dan saya perkara-perkara di atas yang kita pikirkan dan cari Tuhan, Tuhan bisa membuat situasi yang baik untuk orang yang berharap kepadanya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Memang tidak gampang. Ya, nubuatan tentang akhir zaman semuanya tergenapi. Walaupun banyak yang belum terjadi. Rapture belum terjadi. Ya, pemerintahan antikris belum terjadi.
Perang Armageddon belum terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali belum terjadi. Tapi apa yang saya katakan itu agenda ke depan. Semuanya pasti digenapi. Sebagaimana Yesus datang ke dunia digenapi. Yesus mati digenapi. Yesus bangkit pada hari yang ketiga digenapi. Yesus naik ke sorga digenapi. Pencurahan Roh Kudus setelah 10 hari setelah Yesus naik pasti sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu. Berbicara tentang akhir zaman satu persatu sekarang sudah digenapi. Balik lagi, hidup di dunia tidak pasti, sorga memberikan kepastian. Makanya cari perkara yang di atas. Jangan sekali-sekali mencoba, siapa tahu di dunia ada. Jangan. Engkau nanti akan dibawa ke tempat yang sesat. Ya, dunia akan menghancurkanmu, akan binasa dunia ini, langit dan bumi akan berlalu. Cari Tuhan saja. Di mana di sorga ada Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di singgasananya, di tempat yang penuh kemuliaan. Matanya ke seluruh penjuru bumi, mencari setiap anak-anak Tuhan yang perlu ditolong sama Dia. Apalagi yang taat dan setia sama Tuhan Yesus. Orang bisa lupa sama kita untuk nolong kita. Ya, katanya si Bapak itu mau nolong saya. Mana sampai hari ini nggak di WA. Bapak itu katanya mau kasih pekerjaan sama anak saya. Mana ya udah 3 bulan dia nggak ngabarin saya. Lupa kali, bisa jadi manusia. Tapi kalau Tuhan tidak pernah lupa. Pernah Tuhan lupa memberkati Bapak Ibu? Wah, kalau lupa kurus kering Bapak Ibu kita, ya kan? Kalau lupa nggak bisa kita datang ke sini, ya kan? Emang ke sini nggak pakai ongkos, nggak pakai uang, naik Grab, naik ojek, naik mobil pribadi, emang nggak pakai flash bayar, emang nggak pakai bensin, duitnya dari mana? Kalau Tuhan lupa, nggak bisa kita ibadah. Tuhan tidak pernah lupa. Kalau Tuhan tidak pernah lupa, cari Dia, cari perkara yang di atas. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, ketika segalanya berubah dan tak pasti, di mana kita menaruh harapan kita? Ya, di mana kita menaruh harapan kita? Yang pertama, kita harus menaruh harapan di sorga. Kenapa? Karena sorga adalah tujuan yang pasti. Kita lihat Alkitab kita, Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Silakan Pak. Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Oke, kita langsung masuk, ya kita langsung belajar keterangan dari ayat ini apa. Dunia ini fana dan penuh pergantian. Tetapi kita punya tujuan akhir yang kekal, yaitu sorga. Di sana Yesus sudah naik dan sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Ya, apa yang kita harapkan selama kita hidup di dunia? Ya, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Yaitu adalah sorga memberikan apa? Memberikan kepastian. Ya, sorga adalah tujuan yang pasti. Ya, Bapak Ibu dan saya, kita punya predikat dari Alkitab. Kita adalah kewargaan di dalam sorga. Berarti apa? Kita kewargaan kerajaan sorga. Bapak Ibu semua punya KTP. Nama, lahir, alamat Perumnas Bekasi, alamat Sumarekon Bekasi, alamat belakang Betos. Nah itu dia. Pokoknya belakang Betos ya, KTP. Alamat saya Kedung Halang Bogor, masih alamat orang tua, walaupun saya tinggal di Cibubur. Istri saya udah masuk kakak saya dari Manado, ganti KTP, udah Kedung Halang, udah satu kakak sama saya. Ya kan? Tetapi secara rohani, Bapak Ibu dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita kewargaan kerajaan sorga. Ya bersuka cita dong, ya kan? Jelek-jelek begini warga sorga juga nih, ya kan? Walaupun jerawatan, hidung jambu, Bapak Ibu, ya kan? Obesitas, ya kan? Warga kerajaan sorga juga nih kita nih. Walaupun aku dari lahir di Tarutung sana, ya kan? Tapi aku warga kerajaan sorga, begitu loh, puji Tuhan.
Nah, kalau tahu Bapak Ibu dan saya kita warga kerajaan sorga, berarti apa? Berarti secara sederhana kita gak lama tinggal di dalam dunia ini. Sebagaimana Yesus tidak lama tinggal di dalam dunia, sama Bapak Ibu dan saya juga tidak lama tinggal di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita harus pulang ke rumah Bapa di sorga. Bill Graham mengatakan, ketika dia berbicara tentang hal ini, dia katakan apa? Bahwa my home is in heaven, I'm just traveling through this world. Kata Bill Graham. Rumah saya itu bukan di dunia. Rumah saya itu di sorga. Saya tuh hanya traveling. Lagi jalan-jalan lah contohnya di dalam dunia ini. Pertanyaannya kan jalan-jalannya sampai kapan kita nggak tahu. Ya, kemarin Jakarta macetnya minta ampun Bapak Ibu. Haleluya, praise the Lord. Saya ada kedukaan di RSPAD. Ada satu keluarga request saya. Ibadah jam 7:30 saya baru nyampe Bapak Ibu. Macetnya minta ampun. Padahal dari rumah saya 6 kurang 15 sudah jalan. Tol Jagorawi macet. Tol Cawang menuju Cempaka Putih macet kagak gerak. Saya lihat wes merah semuanya. Ya kan? Oke. Palek, saya habis dari Betos jam 6 langsung ke Halim. Pesawat jam 8. Ngapain? Mau traveling ke Bali. Wih, mantap. Karena nanti malam mau disco di Atlas. Ih, teng 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 sama kuntilanak ya. Kalau ada yang sama kuntilanak bertobat ya. Kita tiap minggu sampai muncrat ludah-ludah ingetin jaga kekudusan, sampai nggak jaga kekudusan keterlaluan. Ya contohnya mau jalan-jalan lah ke Bali sama keluarga. Oke, traveling ke Bali. Pulangnya kapan? Hari Senin, karena Senin cuti bersama, kita pesawat paling akhir. Perginya Super Airjet, pulangnya naik Garuda, Pak Pendeta. Puji Tuhan ada promo. Travelingnya jelas. Perginya Kamis malam, pesawat terakhir dari Halim. Pulangnya pesawat terakhir dari Soekarno-Hatta. Travelingnya jelas. Pertanyaannya adalah apa? Kita tahu kita datang ke dunia tanggal travelingnya, tetapi Bapak Ibu dan saya tidak tahu kapan kita harus kembali ke sorga. Nah disitulah kita harus jaga baik hidup. Supaya apa? Ketika kita dipanggil, hidup Bapak Ibu dan saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya binasa. Saya ulangi, tidak ada isi hati Tuhan mengatakan mati kau masuk neraka. Tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu dan saya di kerajaan surga. Di mana aku berada, engkau berada. Rumah Bapa. Aku akan datang untuk menjemput kembali supaya di mana aku berada, engkau berada. Berarti apa? Benar apa yang kata Bill Graham mengatakan. Kita hanya traveling. Rumah kita di sorga, makanya sorga pasti bagi Bapak Ibu dan saya yang bertobat, yang jaga hidup. Disitulah tempat nanti kita selamanya bersama Tuhan Yesus di sorga. Dunia fana Pak. Ya, dunia fana, apa yang diharapkan dunia? Lagi enak-enak tidur subuh, bangun pagi banjir. Bekasi. Masih ingat memori itu? Berapa bulan yang lalu kan? Masih ingat lah. Rumah kakak saya itu di Senturi depan Pakuwon. Subuh-subuh lagi tidur, lagi mimpi, oh enak makan lapo, ya kan. Makan babi panggang, andaliman, daun singkong. Tiba-tiba air udah setengah badan. Innova tenggelam. Kenapa begini ya? Kok beda sama mimpi ya? Mimpi di lapo turun banjir. Ya. Pak, susah Pak, hidup dalam dunia ini memang sulit, memang sukar. Karena apa? Karena kita bukan tempat di sini. Kalau sedang mengalami masa sulit, tetap berharap sama Tuhan. Karena ada nanti tepat pada waktunya. Semua yang sulit, semua yang sukar, semua penderitaan kita tinggal. Tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa surga adalah tujuan yang pasti. Ya, jangan sembarangan lagi hidup. Saya ingin katakan, kalau masih bisa bertobat, bertobat. Ya, setelah bertobat, jaga kekudusan.
Bapak-bapak, jaga kesetiaan rumah tangga. Dari istrimu masih muda sampai istrimu sudah tua. Dari rambut hitam sampai rambut putih tetap setia. Dari pinggang 29 jadi 92. Harus tetap setia. Iya. Ya. Pak, ketemu ibu di mana? Di tempat gym. Wah, mantap. Bapaknya lagi band press, ibunya lagi zumba. Kan kadang-kadang kan ada aja percikan-percikan cinta itu di tempat gym. Ada yang ketemu di kantor, benar nggak? Saya ketemu istri di tempat pelayanan. Cinta bersemi di pelayanan di Manado. Ada yang bertemu di tempat gym, ada yang bertemu di tempat fotokopi. Lagi fotokopi barang kan ketemu terus, dia kayaknya cantik juga nih. Si ibu ini dari divisi itu, setiap ketemu terus mau fotokopi. Ada yang ketemu di warteg. Ada yang ketemu di tempat dugem, dung. Ada. Setia Pak sama rumah tangga, itu yang Tuhan mau. Ya, ibu setia sama suami. Anak-anak muda jaga kekudusan. Saya mendoakan banyak anak-anak muda yang lagi ujian-ujian nih, mau masuk SMP apa gitu ya, lagi ya saya bilang kepintaran itu nanti Tuhan akan kasih bonus bagi yang jaga hidup. Kenapa saya katakan dasarnya ada Alkitab, buka kitab Daniel. Daniel jaga hidup, Tuhan berkati dia 10 kali lebih cerdas dari orang dunia. Makanya jangan takut tentang, wah Pak, saya nggak jago ini, saya nggak jago itu urusan belakangan. Yang penting jaga hidup kudus, nanti Tuhan akan kasih kepintaran mengalahkan dan mengalahkan orang dunia. Saya nggak pinter-pinter banget dulu atau SD. Satu kelas 45, saya 43. Ya jangan tertawa pendeta ini ya. Satu kelas 45, saya ranking 43, Regina Pacis Bogor. Gedungnya masih ada tuh di Bogor tuh samping istana. Matematika, jelek, jambak ditari. Pendidikan Belanda. Alexander Simanjuntak, gak bisa matematika, tong kosong bunyi nyaringnya. Memang dari SD memang udah memang udah bacot gede Bapak Ibu. Tapi ya udah, saya ya ikut Tuhan aja. Mami saya, besok gereja jam 6 pagi. Tahulah gereja kita zaman dulu lah. Jam 6 pagi, melek Bapak Ibu. Duduk paling depan. Mimbar gereja yang itu kan tinggi sekali. Jadi begini saya lihatnya, wah haleluya. Masa lalu. Ya kan? Ikut. Pulang dugem, ibadah jam 6 pagi. Zaman dulu kita kuliah. Ya, 2004 saya saksian kan, udah bertobat sungguh-sungguh. Tuhan bawa, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Kok bisa begini ya? Ada banyak hal yang Tuhan bukakan dalam hidup saya. Dan itu tidak pernah saya pikirkan sampai sekarang. Makanya kalau anak muda nggak jaga hidup, rugi besar. Karena sudah ada roadmap-nya buat kita. Buat anak-anak muda Tuhan sudah kasih, nih, Tuhan sudah siapkan. Tapi ketika Tuhan mau ngasih, nggak jaga hidup, ya kasihan deh. Gue mendingan cari anak muda yang mau jaga hidup. Walaupun mungkin tinggalnya di Balige sana, di Tarutung sana, di Sipahutar sana yang nggak punya uang, tetap aku akan berkati dia. Kenapa? Karena dia jaga hidup. Ya, jaga hidup anak muda. Takut Tuhan, hormat sama orang tua, jaga pergaulan. Lihat di masa sulit, masa depanmu diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Yang kedua, Kristus yang naik ke sorga tetap menyertai kita. Ya, Kristus yang naik ke sorga tetap menyertai kita. Yuk kita lihat Matius 28 ayat 20b. Silakan Pak. Matius 28 ayat yang ke-20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, keterangan apa dari ayat ini? Yesus memang terangkat ke sorga, tetapi ia tidak meninggalkan kita. Penyertaannya tidak tergantung situasi dunia. Baik dalam kelimpahan maupun kekacauan, ia tetap dekat. Ya, Tuhan mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kenapa ada kata akhir zaman di situ? Berapa kali saya katakan akhir zaman? Di situ terjadi masa-masa sukar dan masa-masa sulit. Yang dimana anak Tuhan kalau dia tidak disertai Tuhan, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Ya, kita disertai Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah
punya satu pemikiran, Tuhan, kenapa ketika suami saya di PHK, kenapa kok Tuhan tidak menolong saya? Ya, itu kan hanya bentuk kemarahan sesaat karena suami di PHK. Padahal kalau kita sering membaca firman Tuhan dan tahu kebenaran, Tuhan mengatakan, walaupun hidupmu sulit, walaupun hidupmu kacau, menghadapi masa sukar, aku tidak pernah meninggalkan engkau seperti anak yang kehilangan orang tuanya yatim piatu. Aku akan menyertai engkau. Kata menyertai Bapak Ibu ketika saya renungkan, aku akan menyertai engkau. Itu dengan kata lain apa? Ketika kita disertai Tuhan, di dalam penyertaan itu juga ada pertolongan Tuhan. Berapa kali Bapak Ibu ditolong Tuhan? Saya mau coba hitung. Hitung dengan tangan kita, hitung dengan kemampuan matematika kita. Saya mau tanya, berapa kali Bapak Ibu ditolong Tuhan? Gak bisa terhitung. Berapa kali, bisa gak kita menghitung berkat Tuhan? Gak bakal bisa. Ya, Abraham ketika dijanjikan anak, apa yang Tuhan katakan sama Abraham? Abraham, kau bisa hitung bintang di langit? Tidak bisa. Nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Dengan kata lain, Tuhan ingin kasih tahu kepada Abraham, kalau engkau percaya kepadaku, setiap keturunanmu sebanyak bintang di langit, itu pasti aku akan menyertai dan aku akan memberkati. Kita sering lupa akan hal ini. Karena apa? Karena pressure, tekanan hidup dalam dunia, sehingga kita lupa bahwa di sorga kita masih ada Tuhan. Di sorga masih ada Yesus. Di sorga masih ada malaikatnya yang bisa Tuhan perintahkan untuk menolong kita semua. Jadi sampai hari ini kita disertai Tuhan. Gak tahu bagaimana ada mujizat. Ya, gak tahu bagaimana, anak saya bisa masuk SMP ya Pak. SMP-nya SMP favorit lagi di Bekasi. Kok bisa? Padahal saingannya banyak. Kenapa? Itu karena Tuhan yang menyertai. Gak tahu bagaimana ketika orang-orang lagi cari kerja, rame-rame ngantri, pingin dapat kasih CV di perusahaan, tiba-tiba seorang bapak bertemu dengan temannya, ngobrol-ngobrol di kopi tiam sambil ngobrol-ngobrol, terus dia tanya, gimana anakmu? Baru lulus S1, dia jurusan apa sih? Ngambil legal, ngambil hukum. Pas nih, kantor gue lagi cari legal, lagi cari yang lulusan S1 hukum. Udah, anak lu CV-nya ke gue aja. Kita gak ada yang tahu Tuhan bisa membuat seperti itu. Berapa kali Bapak Ibu mendapatkan suatu keuntungan? Ya kayaknya kok ini kok bisa begini ya? Kenapa bisa begini? Ya karena Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya. Ya, saya berapa kali makan di restoran Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya ingat banget di Bakso Solo di Kelapa Gading. Lagi makan, tiba-tiba ada jemaat, Pak Lek, Tuhan berkati ya. Oh gitu, oke Tuhan berkati Pak. Pas saya mau bayar, Pak udah dibayar sama orang itu. Wah, kok bisa begitu ya? Tahu gitu kita pesan banyak Bapak Ibu ya kan. Karena kita pesannya cuma yang porsi yang sederhana Bapak Ibu. Kan bakso Solo kan lumayan juga itu. Saya nggak pakai yang tulang, nggak pakai yang sumsum atau apa. Gak pakai yang bakso besar semua, gak pesan es teh manis, es jeruk, kita cuma bakso sama pangsitnya kan itu satu paket sama aqua. Ya kita makan aja. Ya kan masih ada waktu nih buat khotbah lagi di Kelapa Gading kan. Dulu belum ada Beto, saya masih ada di Puri Indah, kadang saya di Bekasi Timur, BTC, ya kan. Jadi sampai Gading, Pendeta Marsha kan masih khotbah. Ya kita makan dulu lah. Sama tim. Saya bilang, tim pendeta makan A, Nganang makan A ya, jangan kita makan A, Nganang makan B lagi ya kan. Oh ya bang, kita ikut aja bang, udah kita siapin yang porsi yang sederhana. Ada jemaat, Pak, Tuhan berkati Pak. Oh ya oke, Tuhan berkati, saya nggak pikir. Ya kan, pas sudah bayar, Pak udah dibayar sama itu. Saya balik ke meja, tahu gitu kita pesan banyak, saya bilang. Kita bungkus lagi ya kan, lumayan. Besok bisa sarapan buat besok. Bisa dipanasin. Itu namanya apa? Keberuntungan. Alkitab mengajarkan keberuntungan enggak? Berhasil dan beruntung. Tuh. Berhasil ada effortnya kita. Belajar sungguh-sungguh, begadang, minum cari profit, ya kan? Nah itu tuh. Supaya nggak bego ya kan. Cari profit.
Ya, berhasil ada effort kita. Tapi kalau keberuntungan itu 100% Tuhan yang atur. Ya, makanya kalau ikut Tuhan, ya Bapak Ibu disertai Tuhan bukan hanya berhasil, tapi ada keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang kedua, ya. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah Kristus yang naik ke sorga tetap menyertai kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, makna yang ketiga adalah hidup di dunia bersandar kepada janji yang kekal. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Silakan Pak. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oke, apa maksud dari keterangan dari ayat ini? Janji Tuhan tidak goyah. Meski hidup sering tak menentu, ketika kita berpegang kepada janjinya, kita tidak akan goyah oleh ketidakpastian. Ya, penyertaan Tuhan, dan tadi poin kedua, aku akan menyertai engkau pada akhir zaman. Itu membuat kita damai. Menghilangkan setiap kekhawatiran dan kecemasan kita tentang akhir zaman. Nah, kalau janji Tuhan itu membangkitkan iman. Ya, supaya Bapak Ibu dan saya tidak goyah. Ya, ada beberapa jemaat Tiberias yang suaminya pilot, Bapak Ibu. Suaminya pilot. Itu puji Tuhan kita punya kenal baik lah. Itu sebelum mereka berangkat Bapak Ibu, mereka tuh bawa minyak urapan. Bawa minyak urapan. Ada yang cuma dashboardnya aja dia urapi, ada kalau biasanya kan pilot sama pramugari kan lebih dulu daripada penumpangnya. Jadi kadang-kadang dia ngecek juga bannya bagaimana, dia lihat-lihat gitu, baru dia naik ke atas. Itu kalau dia bawa minyak urapan, bannya tuh dia urapi. Bannya dia urapi. Nah, ketika diurapi bukan berarti ketika dia take off, ketika dia terbang, semuanya lancar-lancar aja, tidak ada cuaca buruk, tidak ada badai, tidak ada turbulence. Justru dia banyak menghadapi turbulence. Saya tanya kadang-kadang sama dia, biasanya kalau yang turbulence banyaknya kemana? Ke Indonesia Timur Pak. Ya, Bapak Ibu tahu kalau kita ke Manado dulu 3 jam, itu turbulence, haleluya. Jesus, ada yang teriak-teriak, apalagi ke Manado kan banyak orang Kristen kan. Bapak kami yang di sorga, tolong, katanya begitu. Iya. Nah, saya tanya sama dia, ketika diurapi, apa yang membuat ketika diurapi apa berkat buat kamu sebagai pilot? Dia katakan, ya kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kenapa? Karena janji Tuhan mengatakan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi teman saya yang sebagai pilot, yang dia membawa pesawat ketika masuk dalam cuaca yang buruk, cuaca yang turbulence dan goncangan. Tapi karena dia tahu ada firman Tuhan diurapi, di situ dia tidak goyah. Ya, sama. Ketika Bapak Ibu dan saya percaya akan firman yang mengatakan Allah adalah yang berjanji adalah Allah yang setia, imanmu tidak akan goyah. Ya, jadi apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Ya, sebagai contoh, suami di PHK. Ya, mami aku di PHK. Jangan istri mengatakan kamu kena kutuk kayaknya. Jangan Bapak Ibu ya. Stres suami. Nanti dia ke Indomaret beli baygon rasa stroberi, Bapak Ibu selesai. Gila, orang terdekat gua aja ngutuk-ngutukin gua katanya. Jangan. Sebagai orang Kristen, seorang ibu yang mengerti akan firman Tuhan, seorang ibu akan mengatakan, "Papa, percaya Tuhan menyertai Papa, lakukan lagi dalam mencari pekerjaan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong Papa, waktunya pasti tiba." Suami juga pasti akan semangat lagi. Dia bikin CV lagi, dia pasti mungkin tanya-tanya temannya, ada lowongan nggak? Ada lowongan nggak? Ya, suaminya batuk, tapi mungkin suaminya udah nyebelin kan? Istrinya, ya Tuhan, hanya maut yang memisahkan. Jangan gitu juga. Biar bisa tukar tambah. Jangan, itu bertobat kalau ada yang begitu. Ya. Tadi di mana, di satu cabang lah. Ada satu jemaat suaminya divonis kena CA, prostat. Ya, minggu kemarin istrinya udah bilang sama saya, doain suami saya Palek. Udah dibiopsi. Jadi antara Rabu dan Selasa kemarin hasilnya keluar. Nah, tadi ketemu di gereja minta doa. Saya tanya, "Bu, apa hasilnya?" Ya, ada
Sel kanker Pak, tapi belum parah, belum masuk yang stadium 2-3, baru awal-awal. Prostat. Jadi mereka kalau nggak salah mau ke Malaysia, ke Penang atau ke Jepang, mungkin mau atur kemana yang terbaik. Lagi rapat lah sama keluarga untuk suaminya. Kalau lagi begitu, gimana? Bukan, wah udahlah Pak, nggak ada pengharapan Pak ya. Selesai Bapak Ibu ya kan? Iya kan? Apa yang harus kita katakan? Janji Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya Papa sehat, Papa sembuh. Tuhan berkati dokter, Tuhan berkati perawat, Tuhan berkati semua terapi-terapi, kemo, obat-obatan yang diminum, dikuduskan oleh darah Yesus. Tetapi kami percaya dokter di atas dokter, tabib di atas tabib. Yesus dengan darahnya lebih berkuasa atas obat-obatan yang kita minum. Di situ pasti orang yang sedang melakukan terapi, dia juga semangat. Kenapa? Karena iman dibangkitkan dengan janji Tuhan. Makanya kalau nggak baca Alkitab repot. Janji Tuhan mengatakan, apa ya? Nah itu dia tuh repot tuh. Kata Tuhan, apa? Dia mau berkati kita, apa janjiku? Nggak hafal kan? Tapi kalau lagu sing si manung kali tetara pucat pada dia hafal Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan dia nggak hafal. Jangan. Banyak mengkonsumsi firman Tuhan sekarang ya. Karena apa? Karena imanmu butuh dikuatkan. Sekarang banyak orang jual vitamin. Vitamin apa? Sekarang lagi viral kan D3K2. Wah minum semua. Jantung sehat, tulang-tulang persendian kuat. Tidur berkualitas. Kan begitu. Iya kan? Jangan lupa omega 3. Wah mantap. Untuk melancarkan peredaran darah, jantung, mata, otak. Gak masalah Bapak Ibu minum itu gak masalah. Tetapi apalah artinya fisik, tapi kalau rohanimu gak dikasih vitamin juga. Karena apa? Karena nanti yang stres hati kita nih bagaimana. Tapi kalau ada janji Tuhan, iman kuat. Wah mantap. Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Aku tidak takut masa sukar, selama aku cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Tetap melangkah dengan iman, tetap percaya, walaupun belum melihat, tetap percaya, tepat pada waktunya, pasti digenapi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Hidup bisa berubah, tetapi sorga tetap pasti. Yesus sudah naik, di sanalah pengharapan kita teguh. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk pemain musik. Kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman,
ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur
syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami bersyukur Tuhan. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih buat persembahan diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama pada sore hari ini kita masuk perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya, kita terima kuasa, terima mujizat pada sore hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama dengan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari, kita masuk perjamuan kudus. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dipastikan roti dan anggur ya kita sudah ada. Kita angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kata Alkitab, Kristus ada di sorga sekarang. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Jangan takut dan bimbang, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus.
Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Hidup kami mulia di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Pak Koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama keluarga, bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan, penuh kuasa, penuh mujizat. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan, Tuhan cukupkan selalu. Jerih payah kita dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Ya, panjang umur, sehat sempurna, melayani penuh kuasa, penuh mujizat, menghantarkan banyak jiwa-jiwa, dimatrekan jadi warga surga. Terima kasih Bapak, berkati juga seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan. Siapapun yang sedang mencari pekerjaan, siapapun yang di PHK, siapapun yang kena penyakit hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Segala kutuk, gagal, sakit, penyakit sudah Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Bersama Tuhan tiada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Christian, diberkati Tuhan. Christian Gracia, Tuhan berkati diberkati hidupnya dan jantungnya sehat sempurna, di mana dia melangkah jaga malaikat. Kita doa organ-organ tubuh yang sakit sembuh, jantung sehat, juga nanti dicek ke dokter dari ujung kepala, ujung kaki sehat sempurna. Terima kasih Bapak, siapapun yang sakit hari ini sembuh dan diberikan kelegaan. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Jaramu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Jaramu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Jadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Segala pujian syukur, ibadah kenaikan Tuhan Yesus telah selesai. Sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom Gereja Tiberias.